Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Baik, untuk video kali ini saya membuat dari hasil review buku ke-8 mata kuliah sosiologi terapan dengan judul Renaissance Baru, Kelompok Refleksi untuk Membawa Eropa Warisan Budaya Online. Yang pertama, pengantar. Renaissance berasal dari bahasa Latin yang artinya kelahiran kembali. Yang dimaksud dengan kelahiran kembali di sini adalah kembalinya pengaruh seni dan budaya. Renaissance juga merupakan pelopor peradaban modern di Eropa. Salah satu esensi dari semangat Renaissance adalah pandangan manusia yang tidak hanya memikirkan bagaimana di akhirat kelak, tetapi juga harus memikirkan ketika masih hidup, sehingga membuat manusia yang lahir ke dunia untuk mengolah, menyempurnakan, dan menikmati dunia. Yang kedua, faktor munculnya Renaissance. Banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan dan melahirkan Renaissance, antara lain: yang pertama, paham rasionalisme yang membutuhkan penjelasan secara fakta berkembang dan banyak menentang paham-paham yang ada di ajaran gereja. Yang kedua, bangkitnya keinginan raja-raja untuk memerintah negara-negara campur tangan gereja. Yang ketiga, kaum menengah atas atau kaum borjuis bangkit dan mereka membuka pemikiran masyarakat. Yang keempat, sistem pajak feodal yang memberatkan masyarakat terkikis seiring berjalannya waktu dan juga menjadi faktor yang paling penting untuk bangkitnya Renaissance. Yang ketiga, dampak Renaissance. Kebangkitan peradaban modern di Eropa ini memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat Eropa, di mana bertumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, sehingga membawa perubahan yang besar pada peradaban Eropa dan dunia hingga ke era sekarang. Namun, zaman Renaissance ini juga tidak serta-merta membawa dampak positif saja, tetapi ada juga dampak negatifnya, yaitu runtuhnya dominasi gereja, maka melahirkan paham-paham dan pemikiran baru yang berkonotasi buruk serta merendahkan gereja. Di sini juga mungkin tidak ada ambisi yang lebih besar daripada untuk melestarikan warisan budaya kita yang kaya. Oleh karena itu, dalam kesadaran penuh akan tanggung jawab kita terhadap generasi masa lalu dan masa depan, dan dengan kerendahan hati yang ada di dalam kita, telah mendekati misi kita seperti yang dikatakan oleh Jean Monnet, jika Eropa dulu akan dibangun kembali, akan dimulai dengan budaya daripada ekonomi. Warisan budaya dari benua lama memelihara pendidikan formasi semangat generasi yang mendahului kita, dan kita memberi tanggung jawab untuk menyerahkan kekayaan ini. Memang satu dari yang terkaya di dunia. Warisan untuk generasi mendatang, dan untuk memastikannya akan dilestarikan, diperkaya, dan dibagikan. Dengan tidak berlebihan dapat menyatakan bahwa apa yang dipertaruhkan adalah kebaikan bersama umat manusia dan bukan hanya Eropa. Oleh karena itu, kami mencari solusi yang memungkinkan. Yang pertama, untuk melindungi aset tak ternilai ini, yaitu budaya kita, warisan yang kita jaga dan yang menjadi kewajiban kita untuk meneruskan. Yang kedua, untuk membuatnya dapat diakses jumlah terbesar orang tanpa perbedaan atau penghalang. Untuk memastikan bahwa warisan ini dapat tetap menjadi aset hidup dari waktu ke waktu dan dibagikan seluas mungkin. Yang berikutnya, ketiga, untuk memastikan bahwa para pencipta dan semua yang bekerja untuk memproduksi dan menyiarkan karya mereka dapat menikmati hasil kerja mereka, dan bahwa kreativitas dapat memberkati tanpa hambatan. Yang keempat, misi. Pada April 2010, Neelie Kroes, Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Agenda Digital, dan Androulla Vassiliou, Komisaris Eropa untuk Pendidikan, Kebudayaan, Multilingualisme, dan Pemuda, menunjuk Komite des Sages atau kelompok refleksi untuk membawakan budaya Eropa warisan online. Pembentukan komite mengikuti saran yang dibuat oleh Menteri Kebudayaan dan Komunikasi Prancis selama debat tentang kebijakan digitalisasi dalam pertemuan Dewan Pendidikan, Pemuda, dan Kebudayaan pada tanggal 27 November 2009. Inisiatif ini didorong oleh kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi amanat tradisional lembaga budaya yang memberikan akses kepada warisan bersama kita dan melestarikannya untuk generasi mendatang dengan peluang dan tantangan yang muncul di era digital.
Mengelola pergeseran digital membutuhkan pendekatan sumber daya, pendekatan strategis yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana akses dan penggunaan sumber daya budaya digital dapat difasilitas di Uni Eropa, dan pada akhirnya bagaimana kreativitas Eropa akan dipertahankan dan dipromosikan untuk generasi mendatang. Pertimbangan ini menjadi inti dari mandat yang memandu kerja komite mendatang. Kerja komite diundang untuk memberikan serangkaian rekomendasi untuk digitalisasi aksesibilitas online dan pelestarian warisan budaya responsibility Eropa di era digital, khususnya pada masalah pertemuan partisipatif publik swasta untuk digitalisasi di Eropa. Mandatnya secara khusus meliputi bidang-bidang berikut: biaya finansial keseluruhan dan tingkat pendanaan publik yang tersedia bagi lembaga budaya Eropa untuk mendigitalkan koleksi mereka di Eropa. Model terbaik untuk memaksimalkan akses dan penggunaan materi digital untuk ekonomi dan masyarakat pada umumnya, khususnya kondisi fundamental yang harus dihormati dalam kemitraan publik swasta untuk digitalisasi karya yang berbeda di domain publik. Peran dan tanggung jawab organisasi swasta dan publik untuk mendigitalkan karya yatim piatu serta materi yang dalam hak cipta tetapi tidak lagi tersedia secara komersial, dengan maksud untuk mengatasi risiko lubang hitam pada abad kedua di Europeana dan di internet secara umum. Mempromosikan akses terluas ke materi digital lintas batas, memastikan keberlanjutan sumber digital untuk tujuan pelestarian jangka panjang. Yang kelima, visi. Jika satu kata harus mencakup dan meringkas visi Komite de Sages, itu adalah akses. Ketika berbicara tentang warisan budaya kita bersama, tidak ada tantangan yang lebih besar, tidak ada pertanyaan yang lebih mendesak daripada mengamankan akses generasi sekarang dan masa depan ke warisan ini. Akses ke populasi terbesar baik Eropa maupun non-Eropa, dan akses ke salah satu warisan budaya terkaya di dunia, kepentingan umum universal. Memberikan akses ke karya dan produksi Eropa harus menjadi tolok ukur dari semua inisiatif yang diambil di bidang ini. Dan banyak pertanyaan yang muncul dengan digitalisasi harus dianalisis melalui prisma ini dan diselesaikan dengan tujuan membuat warisan kita semakin dapat diakses oleh semua. Misalnya, proposal komite mengenai Europeana harus dipahami sebagai cara untuk meningkatkan akses ke barang-barang digital, karena Eropa saat ini merupakan salah satu alat umum Uni Eropa untuk memenuhi tujuan ini. Prinsip bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk menjamin akses ke warisan budaya, kita telah mengarah pada 3 prinsip lain yang memandu komite dalam pekerjaannya. Yang pertama, warisan budaya kita bukan hanya warisan masa lalu, tetapi merupakan tubuh pengetahuan, imajinasi, dan kreativitas yang terus berkembang dan berkembang setiap hari. Kekayaan ekspresi budaya dan pengetahuan saat ini akan menjadi milik kita bersama, warisan budaya. Oleh karena itu, meskipun rekomendasinya berfokus pada digitalisasi dan warisan budaya masa lalu, namun selalu menyertakan apa yang ditambahkan di masa kini, karena masa lalu dan masa kini harus tersedia untuk generasi yang akan datang. Salah satu misi inti kami adalah memastikan akses penuh dan ekspresi budaya dan pengetahuan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kedua, digitalisasi lebih dari sekedar opsi teknis. Ini adalah kewajiban moral. Di masa ketika semakin banyak barang budaya dikonsumsi secara online, ketika layar dan perangkat digital tersebar di mana-mana, sangatlah penting untuk membawa budaya secara online, dan pada kenyataan sebagian besar sudah ada di sana. Jika kita tidak menjalankan tugas ini, kita menghadapi risiko semakin terkikis dan melihat apa yang telah menjadi fondasi negara dan peradaban Eropa selama berabad-abad terakhir. Harus dipahami dengan jelas bahwa jika akses adalah tujuan akhir, tatanan yang tinggi itu hanya dapat dicapai melalui pelestarian pekerjaan. Yang ketiga, komite percaya bahwa tanggung jawab utama untuk mendigitalkan dan melestarikan warisan budaya kita harus dipikul oleh sektor publik. Faktanya adalah tugas otoritas publik di lembaga budaya untuk memastikan bahwa warisan kita benar-benar digital dan kemudian dilestarikan untuk menjamin akses ke yang terbesar kemungkinan penonton hari ini dan besok. Tanggung jawab ini terlalu penting
untuk berada di tangan kepentingan pribadi yang tidak selalu memiliki pendekatan jangka panjang dan kepentingan publik yang sama dengan pemerintah. Karena budaya adalah kebaikan bersama paling penting di Eropa, pemerintah dan lembaga budaya mereka memiliki kewajiban untuk menjadi yang terdepan dalam upaya digitalisasi. Namun, dua peringatan harus segera ditambahkan pada prinsip-prinsip ini. Yang pertama, bahkan jika Komite DCG sangatlah yakin bahwa digitalisasi pada dasarnya adalah tugas otoritas publik, ini tidak berarti bahwa sektor swasta tidak boleh terlibat. Kembali ke tujuan utama kami untuk memperbesar akses ke warisan budaya kami, bermitra dengan sektor swasta dapat menjadi opsi yang baik untuk mempercepat digitalisasi karya dan koleksi dari domain publik di saat pendanaan publik langka. Selain itu, digitalisasi juga dapat diambil sebagai kesempatan untuk memelihara dan mengembangkan berbagai kegiatan dan inisiatif swasta baru melalui teknologi dan proses yang baru. Yang kedua, fakta bahwa barang budaya harus dan akan dikembangkan dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di Eropa dapat diakses secara online, tidak berarti mereka harus tersedia secara gratis. Digitalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan perlindungan yang telah diberikan kepada penulis dan pembuat di sebagian besar negara Eropa. Faktanya, digitalisasi dan perlindungan hak pencipta lebih terjalin daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Digitalisasi melindungi seniman dari masa lalu, sementara hak penulis dan hak cipta melindungi artis hari ini dan masa depan. Oleh karena itu, jika karya masih memiliki hak cipta, jelas bahwa penulis dan pencipta diberi kompensasi atas bakat dan upaya mereka saat karya mereka ditampilkan secara online. Yang keenam, digitalisasi dan aksesibilitas online materi dalam hak cipta. Hak cipta mencakup semua bentuk ekspresi mulai dari surat pribadi hingga materi yang diproduksi secara komersial seperti film, musik, buku, radio, dan televisi, siaran yang diproduksi oleh perusahaan swasta dan publik. Semua jenis materi ini dipegang oleh lembaga budaya berdasarkan indikasi waktu di Eropa. Diperkirakan membuat mesin pencari dan platform berhenti menjadi besar dan kemudahan yang digunakan pengguna saat ini untuk mendapatkan tawaran informasi, buku, surat kabar, situs web, materi arsip, gambar, musik, atau film yang melimpah tentu saja mengarah pada ekspektasi terhadap lembaga budaya. Terbiasa dengan kenyamanan mesin pencari tidak ada adalah inti dari keyakinan mereka dan layanan baru mereka yang mereka berharap untuk menemukan segalanya di web. Yang ketujuh, keberlanjutan warisan budaya Eropa secara online. Pelestarian digital adalah tantangan utama untuk era digital. Materi digital telah menjadi bagian integral dari warisan budaya dan ilmiah kita. Namun, karena perubahan teknis yang cepat, objek digital lebih terancam daripada yang terlihat. Mereka berfungsi dan memiliki arti hanya dalam lingkungan perangkat keras dan lunak tertentu. Ketika lingkungan ini berubah, materi digital menua dengan cepat dan segera terancam oleh keusangan dan akhirnya oleh kerugian. Isu pelestarian digital sangat relevan dalam konteks proyek digitalisasi. Saat ini hanya 22% dari lembaga cagar budaya yang mendigitalkan koleksi yang memiliki rencana pelestarian jangka panjang. Artinya, investor Eropa dalam digitalisasi berada dalam bahaya. Pendanaan untuk digitalisasi yang tidak mengarah pada aset digital yang berkelanjutan bisa menjadi investasi yang hilang dalam jangka panjang. Kedua, digitalisasi dan juga merupakan masalah inti karena itu menyangkut hampir semua informasi pelestarian digital berjalan. Bagaimanapun, jauh sebelum setiap konten yang diproduksi dalam format digital. Dalam konteks ini, lembaga cagar budaya adalah lembaga budaya yang memiliki tugas pelestarian jangka panjang dalam visi atau kewajiban hukumnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.